Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatah, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Ahaditsul Akhlaq, yaitu kitab kumpulan hadis-hadis akhlak yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahullah ta'ala. Nah, kita sekarang sudah sampai di bab yang keempat, yaitu bab yang diberi judul oleh Syekh, yaitu bab uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Dan kita pun sudah sebutkan bahwasanya Syekh menyebutkan atau memberikan masalah atau perkara berbakti kepada kedua orang tua dalam dua bab sekaligus. Itu bab kedua dan bab ketiga, dua-duanya judulnya sama, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bagaimana perhatian besar Islam dan perhatian besar Syekh untuk mengingatkan kaum muslimin terhadap pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Dan sebagai pengingat sedikit, beliau menyebutkan tentang berbakti kepada kedua orang tua, beliau menyebutkan keutamaan-keutamaannya. Berbakti kepada kedua orang tua itu diantara amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan bahwasanya ridho Allah itu terikat dengan ridhonya orang tua. Dan Syekh juga menjelaskan beberapa hal bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Yang antara berkata baik kepada mereka, kemudian berlemah lembut kepada mereka, membantu mereka, entah dengan tenaga kita, atau dengan harta kita, atau dengan apapun yang kita miliki, kita bantu mereka. Dan Syekh juga menjelaskan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua adalah perkara yang terpenting, menunjukkan bagusnya akhlak seseorang. Nah, hal pertama yang dilihat ketika seorang itu memiliki akhlak yang bagus atau tidak adalah bagaimana muamalahnya dengan kedua orang tuanya. Ini disebutkan oleh Syekh yang sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Di pertemuan kali ini, ikhwatah, ternyata Syekh masih tidak jauh-jauh dari pembahasan masalah orang tua. Beliau membahas tentang masalah uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Dan sekali lagi di sini diingatkan, menunjukkan bahwasanya Islam benar-benar perhatian tentang masalah orang tua. Bagaimana seorang itu berbakti dan dilarang untuk durhaka. Dan Syekh di sini, sebagaimana Anda sebutkan sebelumnya juga berkali-kali, Syekh bukan berusaha untuk memanjang-manjangkan, ngobrol ke sana ke sini, tidak. Tapi Syekh di sini sesuai dengan judul bukunya, Ahaditsul Akhlaq, hadis-hadis berkaitan tentang masalah akhlak. Kenapa bisa sampai 3 bab di sini pembahasan tentang masalah orang tua? Karena memang ayat serta hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah orang tua itu sangat-sangat banyak. Makanya sampai 3 bab. 2 bab tentang berbakti kepada kedua orang tua, bab yang ketiga ini dikhususkan oleh Syekh tentang masalah durhaka kepada orang tua. Memang hadis-hadisnya banyak sekali. Islam benar-benar perhatian tentang masalah ini, dan Syekh mengharapkan kepada pembaca untuk begitu pula perhatian kepada orang tuanya dan tidak durhaka kepada mereka. Nah, Syekh di sini menyebutkan, ikhwatar rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya uququl walidain yu'addu hadaman lil qiyami wal adab. Bahwasanya durhaka kepada orang tua itu dianggap sebagai penghancur adab-adab dan juga akhlak dalam diri seseorang. Waqtisaban bisyarril akhlak wa ardzaliha. Dan durhaka kepada orang tua merupakan bentuk buruknya akhlak seseorang dan kejinya seseorang. Wa huwa yu'addu fi syari'ah dzamban kabiran wa jurman 'aziman, kata Syekh. Dan kalau di dalam Islam, dalam syariat, durhaka kepada kedua orang tua itu merupakan bentuk dosa besar
dan jurman aziman, yaitu kriminalitas yang besar. Wa aqubatuhu 'indallahi syadidah, dan hukuman bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua itu sangat besar, kata Syekh. Wa hadzdzara minhu Nabi SAW asyaddat tahdzir fi ahadits adidah. Dan Nabi SAW memperingatkan dengan peringatan yang sangat banyak tentang bahaya durhaka kepada kedua orang tua. Nah, dan ini termasuk perkara dosa besar. Hadis-hadis yang pertama yang beliau sebutkan berkaitan tentang masalah durhaka kepada kedua orang tua adalah hadis yang berkaitan tentang dosa besar. Bahwasanya durhaka kepada kedua orang tua adalah termasuk dosa besar. Bukan dosa kecil seperti dianggap oleh sebagian orang, tapi ini termasuk dosa besar. Dosa besar kita tahu ada kesyirikan, ada sihir, dan lain-lain, dan durhaka kepada kedua orang tua pun termasuk dosa besar. Dan di sini Syekh menukilkan 3 hadis, dan 3-tiganya dari sahabat yang berbeda. Dan 3-tiganya bentuk lafadznya berbeda-beda. Menunjukkan Nabi SAW mengatakan hal ini di waktu-waktu atau kesempatan-kesempatan yang berbeda. Berarti beliau mengulang-ulangi. Yang pertama beliau sebutkan dari sahabat Abu Bakrah. Beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa-dosa besar, kata Nabi. Nabi ulangi sampai 3 kali. Untuk supaya pendengarnya itu benar-benar perhatian. Para sahabat kemudian mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Apa itu dosa-dosa besar? Lalu Nabi mengatakan, al-isyraku billah wa uququl walidain. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Dan Nabi sebelumnya itu senderan, lalu Nabi duduknya tegak. Faqal ala wa qaulu zur. Kemudian Nabi menyebutkan juga, dan ketahuilah persaksian palsu. Yaitu termasuk apa? Termasuk dosa besar. Kemudian hadis kedua yang Syekh sebutkan di sini dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan zakar Rasulullah sallam al-kabair. Rasulullah sallam menyebutkan tentang dosa-dosa besar. Au su'ila anil kabair, atau pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Maka beliau menjawab, asyirku billah wa qatlun nafsi wa uququl walidain. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah, lalu membunuh seseorang, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Lafaz berbeda, tapi di dalam isinya tetap ada apa? Berbuat syirik dan juga durhaka kepada kedua orang tua. Hadis yang lain, dari sahabat yang berbeda lagi. Dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Nabi SAW beliau bersabda, al-kabair al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Dosa-dosa besar itu berbuat syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh seseorang, dan juga persaksian atau sumpah yang palsu. Nah, sumpah yang palsu. Di sini menunjukkan bahwasanya perkara durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar. Maka itu seorang nggak boleh meremehkan masalah ini. Lalu Syekh menyebutkan, wa uququl walidain asluhu minal aq. Bahasa dalam bahasa Arab, uququl walidain, uquq itu dari aq, kata Syekh, artinya itu mematahkan atau memutuskan. Wa huwa qati'atuhuma wa idzahuma bi ayyi naw'in kana min anwa'il adza qalla aw kasur. Yaitu memutus tali silaturahmi atau mengganggu kedua orang tua dengan segala macam gangguan. Qalla aw kasur, entah itu sedikit ataupun banyak. Nahaya anhu aw lam yanhaya, dengan sesuatu yang mereka berdua sudah larang atau tidak dilarang sama mereka berdua. Wa fi'lu ma yugdibuhuma wa yusi'u ilaihima, dan perbuatan yang membuat mereka berdua marah dan berbuat buruk pada mereka berdua. Fahiya kalimatun tajma' kulla ma'anil isa'ah. Maka durhaka kepada kedua orang tua merupakan suatu kalimat yang menggabungkan semua bentuk keburukan. Kama anal birra kalimatun tajma'u kulla ma'anil ihsan, kata Syekh. Sebagaimana kata berbakti kepada kedua orang tua itu menggabungkan segala bentuk kebaikan kepada mereka berdua. Nah, jadi durhaka kepada kedua orang tua merupakan lawan kata
secara sempurna dari berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada mereka dengan segala bakti yang kita bisa, baik dengan tenaga kita, dengan waktu kita, dan segala macam yang kita bisa. Dan durhaka kepada kedua orang tua adalah mengganggu mereka dengan segala macam gangguan. Entah itu besar, kecil, ataupun itu cuma sedikit. Maka itu termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Lalu Syekh di sini, ikhwatul rahimana wa rahimakumullah, menyebutkan perkataan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu ketika atau rahimahullah taala ketika beliau berkomentar tentang masalah berbakti dan juga durhaka. Beliau mengatakan, al-birru an tabzula lahuma ma malakta wa tuti'ahuma fima amaraka bihi. Bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua adalah kamu berusaha memberikan kepada mereka apapun yang kamu miliki, dan kamu taat kepada mereka berdua selama mereka berdua tidak memerintahkan kepadamu dengan perintah yang ada kemaksiatan di dalamnya. Wal uquq an tahjurahuma wa tahrimahuma. Adapun durhaka, kata beliau, adalah menelantarkan kedua orang tua dan membiarkan mereka, yaitu nggak mengurus kedua orang tua. Nah, jadi ini pertama yang beliau sebutkan adalah perkara durhaka kepada kedua orang tua. Ini perkara yang besar dan mencakup semua perkara, semua kerusakan, semua gangguan yang dilontarkan kepada kedua orang tua. Lalu selanjutnya di sini yang Syekh sebutkan, berbuat buruk kepada kedua orang tua itu termasuk dengan perkataan atau perbuatan, kata Syekh. Dan termasuk merupakan bentuk kedurhakaan yang besar dan tidak mengakui jasa-jasa besar mereka terhadap kedua atau terhadap anak-anaknya. Wa min asna'il fasad fil akhlaq. Durhaka kepada kedua orang tua, kata Syekh, termasuk bentuk kerusakan yang terbesar dalam akhlak seseorang. Wa min a'zamil lu'um fit tiba', dan termasuk keburukan dalam karakter seseorang. Li'anna ihsanahuma wa fadlahuma la yumathiluhu ayu ihsan. Karena berbuat baik kepada kedua orang tua itu tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan apapun. Maka dari itu, berbuat buruk kepada orang tua pun nggak bisa dibandingkan dengan keburukan apapun. Maka dari itu, kata Syekh, ja'alan Nabi SAW uquqahuma min a'zamil kabair. Maka dari itu Nabi SAW menjadikan durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk dosa besar, kata Syekh. Nah, berarti nggak boleh dianggap remeh. Lalu beliau juga sebutkan hadis yang lain. Hadis dari Mughirah bin Syu'bah, Nabi SAW bersabda, Innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Bahwasanya Allah Ta'ala mengharamkan bagi kalian durhaka kepada para ibu. Wa wa'dul banat, dan juga membunuh anak-anak wanita. Wa man'an wahad, yaitu Allah Ta'ala mengharamkan seorang yang tidak suka memberi, tapi sukanya itu cuma menerima aja. Dan Allah pun membenci perbuatan, Nabi sebutkan, qila wa qal, yaitu perbuatan katanya-katanya. Apa maksudnya kata-katanya? Itu berita yang belum jelas tentang kebenarannya. Jadi qila wa qal, katanya begini, katanya begitu. Ya, itu belum jelas ini berita benar atau berita salah, tapi sekedar isu, sekedar kabar burung. Lalu disebarkan begitu aja. Allah Ta'ala nggak suka seperti itu. Wa kasratus su'al. Allah pun nggak suka banyak tanya. Orang yang banyak tanya. Dan banyak tanya di sini artinya, kata para ulama, yaitu seorang yang nggak mau mencari kebenaran, tapi dia berpangku tangan dengan orang lain, dan juga orang yang bertanya dengan tujuan untuk memberatkan dirinya. Dia dengan tujuan untuk mengundur-undurkan perintah yang diberikan kepadanya. Seperti perbuatan orang-orang Yahudi ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi, yang Allah Ta'ala abadikan dalam surat Al-Baqarah, dan itulah sebab, kata para ulama, surat tersebut dinamakan sebagai surat Al-Baqarah, yaitu surat sapi betina. Ketika orang-orang Yahudi diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi, kemudian mereka bertanya dan bertanya, sapinya seperti apa, sapinya warnanya apa, belum jelas, cuma dikasih rinciannya, sampai itu menjadi jawaban atau perintah yang berat. Karena akhirnya menjadi spesifik perintahnya, sapinya harus begini, warnanya harus begini, tidak boleh ada cacatnya, begini, akhirnya jadi sulit.
Maka Allah Ta'ala katakan tentang orang-orang Yahudi saat itu, mereka hampir saja tidak melakukan apa yang diperintahkan bagi mereka, yaitu menyembelih sapi. Gara-gara kebanyakan nanya, tapi nggak mau cepat mengerjakan. Lalu wa idha'atul mal. Allah pun nggak suka orang yang suka buang-buang harta. Suka buang-buang harta. Nah, kemudian ikhwatul rahiman wa rahimakumullah, di sini Syekh menyebutkan dalam hadis ini Allah atau Nabi SAW menyebutkan Allah Ta'ala melarang untuk durhaka kepada para ibu. Kenapa cuma para ibu yang disebut? Kenapa bapak nggak ada? Syekh katakan di sini, paling tidak ada dua sebab. Sebab yang pertama, lidha'fin nisa. Bahwasanya kedurhakaan biasanya itu yang paling cepat itu kepada seorang ibu. Kenapa? Karena ibu itu wanita lemah. Orang itu kalau berbuat zolim yang paling mudah kepada siapa? Kepada orang yang lemah. Ketika dia merasa punya kekuasaan, ketika dia punya kekuatan. Maka itu yang paling banyak dan paling cepat kedurhakaan terjadi kepada para ibu. Nah, oleh karena itu Allah Ta'ala menyebutkan secara khusus durhaka kepada para ibu. Sebab yang kedua kata Syekh, ini bisa jadi adalah peringatan bahwasanya berbakti kepada ibu itu harus senantiasa didahulukan dari berbakti kepada bapak. Menunjukkan bagaimana keutamaan ibu di sini. Nah, lalu selanjutnya, ikhwatah, Syekh menyebutkan ancaman yang kedua bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang Allah Ta'ala tidak melihat kepada mereka pada hari kiamat. Yang pertama adalah al-aq liwalidayh, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilah, seorang wanita yang dia berpenampilan seperti laki-laki. Yang ketiga, wad-dayyus, yaitu seorang suami yang membiarkan kemaksiatan terjadi di keluarganya. Wa salasatun la yadkhulunal jannah, kata Nabi. Dan 3 golongan yang nggak masuk surga, kata Nabi. Yang pertama, al-aqli walidayh, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Diulangi lagi sama Nabi SAW. Wal mudminu alal khamri, dan pecandu minuman keras, pecandu khamr. Wal mannan bima a'ta, dan juga orang yang sering menyebut-nyebut pemberiannya. Nah, dari hadis ini, ikhwata, di antara ancaman yang diberikan kepada orang yang durhaka, bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Dan maksudnya di sini Allah nggak bakal melihat mereka dengan pandangan rahmat, tapi dengan pandangan kemurkaan. Dan ancaman bahwasanya mereka nggak bakal masuk surga. Dan maksudnya di sini nggak masuk surga, dan ini dijelaskan oleh Syekh di sini. Maksudnya adalah di sini ancaman bahwa mereka akan mendapatkan dosa besar dan mereka akan diazab di neraka gara-gara dosa tersebut. Bukan berarti mereka akan kekal di dalam neraka lah. Kata Syekh, wa ahlul kabair la yukaffaruna bidzalik. Para pelaku dosa besar itu tidak dikafirkan gara-gara dosa-dosa ini yang disebutkan dalam hadis tadi. Wala yukhalladuna finnar, dan mereka pun nggak bakal dikekalkan dalam neraka. Idza lam yastahillu hadzal ma'asi, selama mereka tidak menganggap halal dosa-dosa ini. Nah, selama mereka menganggap perbuatan mereka itu dosa, salah, maka mereka tidak boleh dikafirkan. Nah, jadi di antara ancaman yang diberikan kepada orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian selanjutnya yang saya sebutkan, di antara ancaman yang lain adalah laknat dari Allah Ta'ala. Di sini disebutkan, ma asarra ilayya syai'an katamahun nas. Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwasanya aku tidak pernah menyembunyikan sesuatu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Walakinni sami'tuhu, tapi aku mendengar Nabi SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembah untuk selain Allah. Wa la'anallahu man awa muhditsan, dan Allah melaknat
orang yang melindungi penjahat. Wa la'anallahu man la'ana walidayh. Dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wa la'anallahu man ghayyara al-manar al-ard. Dan Allah melaknat orang yang merubah patok tanah atau tanda tanah. Nah, di hadis ini disebutkan Allah melaknat terhadap 4 perkara. Dan diantaranya adalah orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan Syekh sebutkan di sini bahwasanya ini termasuk melaknat kepada kedua orang tua, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Dan jelas yang secara langsung melaknat kedua orang tua itu jelas lebih berat ancamannya. Yaitu seorang datang kepada kedua orang tuanya, dia marahin orang tuanya, lalu dilaknat sama dia, dijelek-jelekin sama dia. Kemudian dicela orang tuanya, dihardik orang tuanya dengan segala macam. Perkataan-perkataan kasar dilontarkan kepada kedua orang tuanya. Dan laknat itu adalah perkataan kasar yang paling tinggi. Dan di antara bentuk laknat, kata Syekh, yaitu melaknat secara tidak langsung. Yang istilahnya tasabbuban. Melaknat gara-gara perbuatan sendiri. Padahal dia nggak bermaksud untuk melaknat. Seperti apa bentuknya? Di sini beliau sebutkan hadisnya. Nabi SAW bersabda, Inna min akbaril kabair, an yal'ana rajulu walidayhi. Di antara dosa-dosa besar, kata Nabi SAW, ketika seorang itu melaknat orang tuanya sendiri. Qila ya Rasulullah wa kaifa yal'anu rajul walidayhi. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana seorang kok bisa melaknat kedua orang tuanya? Nabi menjawab, yasubbur rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Yaitu ketika seorang mencela orang tua dari orang lain, maka orang lain ini membalas dengan mencela bapaknya dia dan ibunya dia. Maksudnya di sini apa? Orang ini mencela orang tua temannya misalkan. Akhirnya temannya ini membalas dengan mencela orang tuanya dia sendiri. Nah, dengan mencela orang tuanya dia. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW ada di antara bentuk melaknat orang tua. Itu secara tidak langsung yang disebutkan oleh Syekh di sini. Dan Syekh sebutkan di sini, wahada amrun yaksur inda man la haya'a indahum wala khauf minallah. Dan ini banyak sekali atau sering sekali terjadi kepada orang-orang yang nggak punya malu dan nggak punya rasa takut kepada Allah Ta'ala ketika mereka sedang ngumpul-ngumpul, sedang ngobrol. Yatabadaluna la'nal aba wal ummahat. Mereka itu seakan-akan saling bertukar laknat kepada bapak dan juga ibu-ibunya. Itu saling menjelek-jelekkan. Yang ini ngelaknat atau jelek-jelekin bapak orang lain, akhirnya dia pun balas, bapaknya ini pun kena. Terus mereka berputar seperti itu. Wajri ala lisanihimul la'an aktsar minas salam wa rahmah, kata Syekh. Dan lisannya mereka itu lebih sering melaknat daripada memberikan salam dan doa, memberikan rahmat. Lebih sering apa? Melaknat, lebih sering menjelek-jelekkan. Dan termasuk di sini ghibah dan lain-lain. Dan ini pun peringatan bagi orang-orang yang majelisnya itu majelis yang buruk. Ngobrolnya itu di tempat-tempat yang buruk. Dia lebih banyak menjelek-jelekan orang, ngomongin orang, berbohong, dan lain-lain. Daripada berkata hal-hal yang bermanfaat. Kemudian kata Syekh, fala yuwajjahul wahid minhum syatam liman syatamahu. Seseorang gak mencela orang lain secara langsung. Wa innama yuwajjuhu syatam liwalidayhi. Tapi dia malah mencela bapak atau ibunya. Wal akhar yubadiluhu dzalik. Kemudian yang dicela tadi membalas seperti itu juga. Mencela bapak dan ibunya. Wa hadza kulluhu min riqatid din wa wahail iman wa khissatut tab'i wal lum. Dan ini semua tanda kerusakan agama, jeleknya keimanan dan buruknya karakteristik dan akhlak dalam diri seseorang. Nah, dan ini harus selalu diperhatikan. Dan secara khususnya mungkin kalau kita katakan ya, di zaman kita ini sering terjadi ke anak-anak kecil. Baik itu SD, SMP, atau sampai SMA mungkin. Ketika mereka itu saling bertukar nama orang tua, kemudian mencela orang tuanya. Dan ini banyak terjadi seperti ini. Maka hal ini harus diperingatkan, harus dinasehati, dan juga harus
harus dihentikan. Tidak boleh ini menjadi kebiasaan mereka. Jangan sampai dikatakan, oh mereka masih anak-anak, sudah biarkan saja. Seorang itu tumbuh karena kebiasaan dirinya. Ketika dia itu biasa di atas akhlak yang baik, maka dia pun akan tumbuh menjadi orang yang mempunyai akhlak baik. Orang yang terbiasa di atas akhlak yang buruk, maka seperti itulah nanti dikhawatirkan dia akan tumbuh. Dan bisa jadi orang-orang yang antum melihat buruk akhlaknya di zaman sekarang, karena mereka masa kecil dididik di atas akhlak yang buruk. Dan kita pun berkaca pada diri kita. Bisa jadi akhlak buruk yang kita miliki adalah karena kita dulu tidak terbiasa berjalan di atas akhlak yang baik. Maka dari itu hal seperti ini, dan secara khususnya melaknat orang tua secara tidak langsung, yaitu dengan mencela ayah dan ibu orang lain, ini harus ditinggalkan. Apalagi kalau dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa. Ini jelas tidak layak dan menunjukkan bagaimana sifat kekanak-kanakan dalam diri mereka. Nah, kemudian di antara faedah di sini, ikhwata yang disebutkan oleh Syekh, ketika para sahabat mendengar Nabi SAW menyebutkan di antara dosa besar adalah saat seseorang itu melaknat kedua orang tuanya. Apa jawaban para sahabat? Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, wa kaifa yal'anu rajul walidayhi. Rasulullah, bagaimana kok bisa seorang itu melaknat kedua orang tuanya sendiri? Nah, di sini adalah di antara bentuk keutamaan para sahabat. Bagaimana mereka itu senantiasa terdidik di atas akhlak yang baik. Makanya mereka bingung kok bisa seorang melaknat bapak atau ibunya sendiri. Dan kita pun sudah baca atau sudah dengar di pertemuan sebelumnya bagaimana Abu Hurairah, beliau sayang sama ibunya. Selalu menasihati ibunya. Dan bahkan nangis ketika mendengar ibunya nggak suka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan bagaimana para sahabat senantiasa menjaga hubungannya dengan kedua orang tua mereka. Selanjutnya yang disinggung oleh Syekh di sini adalah tentang perkataan yang buruk. Nah, di sini masalah laknat perkataan yang buruk, mencela juga pun termasuk perkataan yang buruk. Maka itu Syekh menyebutkan di sini sebuah hadis Nabi SAW bersabda, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Bahwasanya bukanlah seorang mukmin itu seorang yang suka mencela, orang yang suka melaknat, atau orang yang suka berbuat keji, atau sering berkata yang kotor. Nah, ini bentuk introspeksi kepada diri kita masing-masing. Di antara tanda kesempurnaan keimanan seseorang ketika dia meninggalkan hal-hal ini. Dia nggak suka mencela orang, nggak suka melaknat orang, lalu mencari-cari kesalahan orang. Dalam hadis lain pun nggak boleh kita tajasus, cari-cari kesalahan orang. Dan nggak boleh kita berbuat kotor, entah itu dengan perbuatan kita, menzolimi orang lain misalkan, atau dari lisan kita berbuat kotor, atau berkata yang kotor. Dan ini kebiasaan banyak dilakukan oleh orang-orang orang-orang fasik. Biasa lisannya dia itu untuk mengatakan, bego, jelek, tolol, maaf. Nah, ini sering terjadi seperti ini zaman sekarang. Tolol, bego, jelek, dengan nama-nama binatang disebutkan sama dia. Anjing, babi. Zaman sekarang sudah biasa kayak gitu. Dan rasa ini rahasia umum. Banyak sekali seperti ini. Dan ini hal yang harus ditinggalkan. Padahal yang dia panggil itu manusia, bukan hewan. Tapi dipanggil dengan nama kalb, anjing, atau babi, atau binatang-binatang yang lain. Dan sebuah pelajaran kita ambil dari hadis Nabi SAW, ketika ada seorang Yahudi berpapasan dengan Nabi SAW. Kemudian orang Yahudi ini mengatakan, Assalamualaikum ya Abul Qasim. Assalamualaikum. Jadi mereka itu memutarbalikkan atau merusak sedikit perkataan Assalamualaikum dengan Assalamualaikum. Yang artinya adalah kecelakaan bagimu, wahai Muhammad. Qalu alaikum. Kemudian Nabi menjawabnya, dan begitu juga bagimu. Dan saat itu Nabi SAW sedang bersama Aisyah. Lalu Aisyah berkata ketika mendengar Yahudi ini bilang seperti itu, kata Aisyah, qultu bal alaikumusam wadzam. Malahan untukmulah keburukan dan juga kebinasaan. Dan dalam riwayat lain, nah ini mungkin yang dekat banget dengan kita. Aisyah ketika mendengar perkataan tersebut dari Yahudi, dia mencela Nabi SAW, Aisyah mengatakan, Alaikumussalam wa ghadabullahi wa la'natuhu ya ikhwatal qiradati wal khanazir.
dan bagimu kematian, kecelakaan, dan juga kemurkaan Allah, dan laknat bagimu, wahai kalian saudara-saudaranya monyet dan babi, kata Aisyah. Antum melihat tadi, dibalas sama Aisyah berlipat-lipat. Berlipat-lipat dijawab oleh Aisyah. Nabi SAW ketika mendengar perkataan ini keluar dari lisan Aisyah, Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, la takuni fahishatan. Wahai Aisyah, jangan menjadi orang yang mulutnya kotor. Fa ma sami'ta ma qalu. Faqal awalaysa qad radattu alaihim alladhi qalu qultu wa alaikum. Nabi mengatakan, bukankah kamu sudah mendengar, aku sudah menjawab apa yang dikatakan oleh mereka. Mereka ketika mengatakan kecelakaan bagimu, Nabi SAW sudah menjawab. Dan begitu juga bagi kalian. Sudah cukup maksudnya. Lalu Nabi mengatakan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sungguhnya kasih sayang kelembutan itu tidak akan berada pada sesuatu, melainkan ia akan menghiasinya, membuatnya jadi bagus. Wala yunza'u min syai'in illa syana, kata Nabi. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu, melainkan ia akan membuatnya menjadi buruk. Nah, benang merahnya dengan masalah kita tadi, masalah berkata kotor, yang disebutkan oleh Aisyah semuanya kebenaran. Kata para ulama, yang disebutkan oleh Aisyah celaan kepada orang-orang Yahudi itu semuanya kebenaran. Di antaranya, Aisyah tadi menyebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi itu dilaknat. Iya, ada di Quran. Ghairil maghdubi alaihim. Lindungi aku dari jalan orang-orang yang dimurkai. Yaitu siapa? Orang-orang Yahudi maksudnya. Kemudian mereka pun dilaknat. Aisyah mengatakan, kalian itu orang-orang yang dilaknat bagi kalian. Ini pun benar, dalam Al-Quran pun disebutkan. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel. Telah terlaknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Begitu juga perkataan bahwasanya mereka itu saudara-saudaranya monyet dan juga babi. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah. Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika matsubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Allah katakan, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang kedudukannya lebih buruk di sisi Allah. Itu mereka orang-orang yang dilaknat. Nah, dimurkai oleh Allah. Dan di antara mereka ada yang diubah menjadi babi dan monyet. Perhatikan di sini, semua dikatakan Aisyah itu kebenaran, tapi dilarang sama Nabi SAW. Kenapa? Karena nggak perlu buat apa. Dan sudah dibalas sama Nabi SAW. Maka apalagi ketika seorang ngatain orang lain dengan perkataan kotor yang padahal orang itu nggak seperti itu. Dikatakan bego, tol, dan lain-lain yang tadi disebutkan. Maka ini harus dijauhi. Nah, kemudian ikhwatah rahiman rahimakumullah yang disebutkan juga oleh Syekh masih berkaitan tentang hadis tadi, bahwasanya di antara bentuk kedurhakaan seseorang pada orang tuanya ketika dia mencela orang tua orang lain. Akhirnya orang lain itu membalas. Di antara pelajaran disebutkan oleh Syekh di sini, tanbihun ala khuturati julasa isu wa khulata'il fasad. Peringatan untuk hati-hati ketika berduduk dengan orang-orang yang buruk dan juga teman-teman yang rusak. Kata Syekh, faman yujalisuhum imma an yu'allimuhu an yal'an walidayhi mubasyaratan. Orang yang duduk sama mereka, sama orang-orang rusak ini, kalau tidak dia bakal diajarin, orang ini bakal diajarin untuk melaknat, menjelek-jelekan orang tuanya secara langsung. Au an yakuna ala aidihim la'nun lil walidaini bitasabbub. Atau dia bakal dijelekkan orang tuanya, akhirnya dia pun membalas dengan menjelekkan orang tua yang lain. Nah, ini semuanya kejelekan, mau kiri jelek, mau kanan jelek. Makanya Syekh Syekh menukilkan hadis Nabi SAW, nafikhul kir, imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithah. Kalau kamu berteman dengan seorang pandai besi, ya kalau enggak bajumu ikut terbakar, ya kalau enggak paling tidak kamu bakal dapat bau yang enggak enak. Nah, ini keburukan ketika sering duduk-duduk sama orang yang buruk. Orang yang buruk, punya akhlak buruk, itu bisa mempengaruhi. Seorang itu, akhlak itu diambil dari 3 tempat. Yang pertama itu, akhlak diberikan oleh Allah Ta'ala.
Yang kedua, akhlak diberikan oleh orang tuanya atau dirinya sendiri, dia mengusahakan akhlak tersebut. Yang ketiga, akhlak yang dia dapatkan dari orang lain. Entah itu dari orang tuanya atau dari masyarakat sekitarnya. Nah, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, mereka harus bisa memilah-milah. Dia harus bisa memfilter mana yang dia terima, mana yang tidak. Itu salah satu usahanya dia adalah tidak duduk dengan orang-orang yang buruk. Orang-orang yang buruk ketika kita itu meremehkan mereka, dikhawatirkan kerusakan akan masuk ke dalam diri kita sedikit demi sedikit. Atau paling tidak kita bakal meremehkan kemaksiatan atau keburukan yang biasa mereka lakukan. Maka itu baiknya kita adalah untuk menghindari teman-teman yang buruk. Lalu Syekh di sini menyebutkan sebuah perkataan yang bagus tentang larangan atau peringatan nggak berduduk-duduk sama orang-orang yang buruk, dan khususnya sama orang yang durhaka sama orang tua. Saya sebutkan di sini, wa idza kana hadza sya'nuhum ma'a walidayhim ma'a 'idhami ihsanihim. Itu tentang orang yang durhaka sama orang tua. Kata Syekh, kalau seperti itu kondisi mereka, keadaan mereka sama kedua orang tua mereka, padahal kedua orang tua mereka punya jasa besar terhadap mereka, fala khatimata lahum min kulli sahibin mahma ahsan. Maka nggak ada kesempatan buat teman-temannya atau siapapun, entah seberapa besar kebaikan yang sudah diberikan buat dia. Ada kesempatan. Maksudnya jangan ngarep mereka bakal balas jasa kepadamu. Maksudnya. Sama orang tua yang berbuat baik sama mereka aja nggak dibalas jasanya. Walidha qala Umar bin Abdul Aziz. Beliau menukil perkataan Umar bin Abdul Aziz, la tashabanna aqan fa innahu lan yaqbalaka wa qad aqqa walidayhi. Jangan kamu berteman sama orang yang durhaka sama orang tuanya, kata Umar bin Abdul Aziz. Karena dia tidak akan mau menerimamu. Wa qad aqqa walidayhi, dan dia telah durhaka sama orang tuanya. Maksudnya apa? Orang tuanya aja nggak diterima sama dia, nggak dibalas jasanya, nggak berbuat baik sama orang tuanya. Maka apalagi kamu, yang jasanya sangat kecil terhadap diri dia. Karena merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan seseorang, dia itu berbuat baik sama orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, ketika dia ini ada yang rusak di otaknya, orang tua yang menjadi manusia yang paling berjasa terhadap dirinya, dia nggak bisa berterima kasih, nggak bisa bersyukur, maka apalagi orang lain. Maka apalagi orang lain. Nah, lalu selanjutnya, ikhwatul rahimani wa rahmakumullah. Bahkan Syekh di sini menukilkan perkataan Ibnu Taimiyah, bahwasanya orang yang durhaka sama orang tua itu harus dihukum. Di sini sebutkan an rajulin yasfah ala walidayhi, fama yajib alaihi. Yaitu seorang yang dia itu berbuat buruk kepada kedua orang tuanya. Maka apa hukumannya? Fa'ajaba, kata Ibnu Taimiyah, idza syatama ar-rajulu abahu wa'tada 'alaihi fa innahu yajibu an yu'aqab 'uqubatan balighah. Seorang yang mencela bapaknya dan membunuh atau berbuat buruk kepada bapaknya atau orang tuanya, maka dia wajib untuk dihukum dengan hukuman yang berat. Tarda'uhu wa amsaluhu an misli dzalik. Untuk bikin dia kapok dan juga orang-orang yang semisalnya. Supaya nggak berbuat itu lagi. Nah, menunjukkan dalam Islam, nah ini jelas pemerintah yang melakukan bagaimana perhatian seorang kepada orang tuanya. Jangan durhaka, jangan berkata yang buruk kepada mereka, apalagi berbuat yang buruk kepada mereka. Selanjutnya, ikhwata, Syekh di sini menyebutkan akibat buruk yang selanjutnya, seorang yang durhaka sama orang tua. Yaitu hadis Nabi SAW, salasu da'awat, mustajabat, la syakka fihinna. Ada 3 doa yang bakal diijabah, yang tidak diragukan lagi, kata Nabi SAW. Di antaranya, da'watul mazlum, yaitu doanya orang yang dizolimi. Wa da'watul musafir, doanya orang yang safar. Wa da'watul walad ala waladihi, dan juga doanya orang tua kepada anaknya. Itu doa buruk kepada anaknya. Ini doa yang nggak bakal ditolak, kata Syekh, dan juga kata Nabi SAW. Di sini, ikhwata, kita harus perhatian bahwasanya durhaka sama orang tua bahayanya besar.
bahayanya besar. Karena kalau sampai orang tua itu tertekan terus, sampai merasa terzolimi, kemudian mendoakan keburukan bagi anaknya, maka Nabi katakan doanya itu mustajabah. Doanya bakal diterima oleh Allah Ta'ala. Entah itu kehinaan baginya di dunia dan di akhirat, kebangkrutan bagi dia, kualatnya dia, dan lain-lain. Maka itu seorang harus hati-hati. Dan Syekh di sini juga menyebutkan keutamaan doa orang tua terhadap anaknya. Ini kata Syekh, dalam riwayat lain disebutkan wada'watul walid liwaladihi. Dan termasuk doa yang nggak ditolak oleh Allah Ta'ala. Itu masuk langsung diijabah, yaitu doa baik seorang orang tua bagi anaknya. Nah, jadi selain kita menghindari doa buruk dari orang tua dengan berbuat baik kepada mereka, kita pun mengejar doa baik orang tua terhadap kita. Karena itu di antara doa yang mustajabah. Lalu Syekh menyebutkan, wal walid la yumkin an yad'u ala waladihi. Dasarnya itu orang tua atau ayah itu nggak mungkin bakal mendoakan keburukan bagi anaknya. Dan rasa ini hampir nggak mungkin. Dan ini teguran bagi setiap orang yang durhaka sama orang tuanya. Baik kepada bapaknya ataupun kepada ibunya. Cepat-cepat tobat. Minta maaf kepada kedua orang tua. Ingat bahwasanya ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua. Maka minta maaf sama mereka. Dan suatu rahasia, orang tua sedikit sekali yang mau mendoakan keburukan bagi anaknya. Entah seberapa besar kezoliman yang mereka terima. Dan ini benar. Menunjukkan bagaimana rasa kasih sayang mereka yang besar terhadap anaknya. Mau dia itu dipukul, mau dia itu dihardik, mau dia itu dibiarkan begitu aja. Sangat-sangat sedikit sekali orang tua yang mau mendoakan keburukan bagi anaknya. Biarin diri dia terzolimi. Yang penting anaknya bahagia. Nggak mau dia mendoakan keburukan. Padahal dia dizolimi dan doa dia itu mustajab. Indallahi ta'ala. Hal ini menunjukkan bagaimana rahmahnya mereka, kasih sayang mereka yang besar terhadap anak. Makanya seorang anak sadar, tobat kepada Allah Ta'ala. Antum kalau sudah punya anak, orang tua yang sudah punya anak, bapak yang sudah punya anak, punya putra, punya putri, antum bakal sayang luar biasa sama anak-anak antum. Entah sama putra antum atau sama putri antum. Antum pasti bakal sayang luar biasa sama mereka. Apapun yang mereka minta, antum kasih. Antum gak suka ngelihat mereka nangis. Mereka sakit, anak-anak kita sakit, kita pun ngerasa sakit. Bahkan terkadang sampai berharap, udah kita aja yang sakit. Ini anak-anak gak usah. Kita pernah berbuat buruk kepada mereka, terkadang kita pun sedih, nangis kita ngelihatnya. Nyesal kita. Nah, antum tahu, seperti itu dulu orang tua antum kepada antum. Sama. Bahkan bisa jadi lebih sayang daripada antum ke anak antum sekarang. Nah, ini teguran bagi kita semua. Introspeksi diri kita. Bagaimana perlakuan kita selama ini kepada kedua orang tua kita. Apakah banyak kekurangan kepada mereka? Apakah banyak hal-hal yang wajib yang harusnya kita bantu mereka, ternyata nggak kita bantu? Maka ini menjadi teguran bagi kita semua untuk memperbaiki hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang terakhir, ikhwatar rahman rahimakumullah. Di sini Syekh sebenarnya banyak sekali menyebutkan hadis-hadis berkaitan tentang masalah orang tua. Beliau menyebutkan hadis Juraij, yaitu di antara bayi yang bisa berbicara ketika masih kecil. Kemudian juga menyebutkan doanya seseorang yang berbakti sama orang tua itu diterima oleh Allah Ta'ala. Maka ini diantara keutamaan orang yang berbakti sama kedua orang tua. Dan beliau juga menyebutkan di sini hadis-hadis bagaimana Nabi mendoakan kecelakaan terhadap orang-orang yang durhaka sama kedua orang tua. Dan hadisnya banyak sekali. Rogima'an, summa rogima'an, summa rogima'an. Kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan. Ketika ditanya kepada siapa wahai Rasulullah, maka Nabi menjawab, man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Yaitu orang
yang menemukan kedua orang tuanya sudah tua atau salah satu dari mereka, tapi nggak bisa membuat dia masuk surga. Nah, kenapa? Dia nggak mau berbuat ihsan, nggak mau berbuat baik, nggak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan juga doa kecelakaan yang lain lagi. Ketika Nabi SAW naik ke atas mimbarnya, Nabi SAW mendoakan seorang, yaitu bu'dan liman adraka abawahul kibara indahu aw ahaduhuma falam yudkhilal jannah. Yaitu kecelakaan jauh dari rahmat bagi seorang yang mendapati kedua orang tua yang sudah tua atau salah satu dari mereka tapi ternyata nggak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Kemudian dikatakan amin. Nah, ini doa dari Jibril. Lalu diaminkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Syekh di sini menyebutkan di antara bentuk kedurhakaan kepada orang tua yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran di surat Al-Isra. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Yaitu ketika mereka berdua sudah sampai di usia yang lanjut, sudah tua atau salah satu di antara mereka. Fala taqul lahuma uffin, maka janganlah kamu mengatakan kepada mereka. Wala tanharhuma, dan jangan kamu menghardik mereka berdua. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada mereka berdua dengan perkataan yang baik. Waqfid lahuma janahal dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan tundukkanlah dirimu, rendah hati kepada mereka dari rahmat. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah Rabbirhamhuma, ya Allah, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Dan di antara bentuk kedurhakaan, Syekh tutup ini, bab ini, perkataan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, buka ulwalidaini minal uquqi wal kabair. Tangisan kedua orang tua itu di antara bentuk kedurhakaan dan dosa besar. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka dari itu kata Syekh, jangan sampai seorang itu bikin orang tuanya nangis. Bikin orang tuanya sedih. Menyesal gara-gara anaknya itu nggak mau taat sama dia. Nggak mau dengar, mengecewakan orang tuanya. Sampai orang tuanya nangis. Nah, seorang anak harus sadar. Nah, hal ini juga yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika mendapati seorang yang datang dari Yaman jauh-jauh ke kota Madinah. Mau hijrah. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada dia, irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Kembali kepada mereka berdua, orang tuamu yang ada di Yaman itu, buatlah mereka berdua tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka berdua menangis. Nah, oleh karena itu kita berbuat baik kepada mereka. Masukkan kebahagiaan, jangan bikin mereka nangis. Jangan bikin mereka sedih. Masukkan kebahagiaan dalam diri mereka. Dan kita tahu hadis Nabi SAW, ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Di antara amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah kebahagiaan yang kamu masukkan ke dalam hati seorang muslim. Au takshifa anhu kurbatan, atau kamu menghilangkan kesulitan yang menimpa seorang muslim. Au taqdi anhu dainan, atau kamu melunaskan hutangnya dia. Au tadrudu anhu ju'an, atau kamu menghilangkan rasa lapar dari seorang muslim. Kemudian Nabi mengatakan, wali an amsya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Yaitu kalau untuk aku jalan sama saudaraku, menyelesaikan hajatnya dia atau keperluan dia, itu lebih aku cintai daripada aku beritikaf di masjid ini, yaitu di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Nah, di sini ikhwah, ini keutamaan seorang yang berbuat baik kepada seorang muslim. Masukkan kebahagiaan dalam hati dia, membantu dia, melunaskan hutangnya dan keperluan dia. Apalagi kalau dia lakukan ini pada kedua orang tuanya. Antum bayangkan bagaimana besarnya. Kepada seorang muslim saja, itu amalan yang terbaik, yang paling cintai oleh Allah Ta'ala. Maka apalagi kalau dilakukan kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala alam. Ini peringatan buat kita semua untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua dan jangan berbuat durhaka kepada mereka berdua. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, barakallahu fiik. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh di buku ini, bahwasanya tanda kebaikan seseorang adalah baktinya dia kepada kedua orang tuanya. Maka dari itu, tanda buruknya akhlak seseorang adalah durhakanya dia sama orang tuanya. Dan Syekh di sini sebutkan beberapa ancaman atau tanda bahayanya durhaka sama orang tua. Di antaranya bahwasanya durhaka sama orang tua itu termasuk dosa besar. Kemudian orang yang durhaka sama orang tua, maka dia nggak bakal dilihat oleh Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat hari kiamat. Kemudian juga Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang melaknat orang tuanya, menjelek-jelekkan orang tuanya, dan lain-lain. Dan Syekh juga menyebutkan bahwasanya seorang itu hendaknya jangan berteman, bergaul dengan orang yang durhaka sama orang tua. Karena sebagaimana dia berbuat buruk kepada orang yang paling berjasa dalam hidupnya, maka dia pasti pada suatu titik akan berbuat buruk kepada kita. Jangan mengharapkan jasa dari dia, tapi jauhi dirinya, karena dikhawatirkan itu bisa mempengaruhi diri kita. Kemudian juga di antara bahaya durhaka sama orang tua adalah doa dari mereka. Karena doa mereka itu tidak ditolak oleh Allah Ta'ala sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. Doa dari ayah kepada anaknya, yaitu doa keburukan, dan dalam riwayat yang lain itu bahkan termasuk doa kebaikan, adalah hal yang harus dikejar. Doa kebaikan. Adapun doa keburukan, maka hendaknya seorang itu harus hati-hati. Jangan sampai berbuat durhaka sama orang tua. Kemudian juga yang terakhir, yang disebutkan oleh Syekh adalah, jangan seorang itu membuat orang tuanya sedih. Jangan membuat orang tuanya sedih. Karena membuat kedua orang tua sedih, membuat mereka berdua menangis bahkan, itu merupakan salah satu bentuk kedurhakaan dan termasuk dosa besar. Hendaknya ini dijauhi dan mengganti dengan sebaliknya, yaitu mengganti dengan memasukkan kebahagiaan dalam hati mereka, menghibur mereka, berbakti kepada mereka, membantu mereka, memberikan hadiah kepada mereka, dan menyelesaikan urusan-urusan mereka. Wallahu ta'ala alam. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.